episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Nah, film ini mengisahkan seorang gadis desa yang mencari kebebasan dalam kehidupannya. Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pria yang bersikap baik terhadapnya. Nah, apakah yang akan terjadi dengan kisah film kali ini? Oke lah, tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, you guys, kocok alur ceritanya. Scenes akan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Chloe bersama pacarnya dan juga teman-teman SMA-nya yang sedang nongkrong di dekat rel kereta api. Petang itu, pacar Chloe yang bernama Ahmad tiba-tiba berseru kalau dirinya akan menantang bahaya dengan cara rebahan di atas rel kereta api. Apabila berhasil lolos dari hantaman kereta api, maka dia akan bebas memilih untuk berkencan. Keberhasilan pemuda itu lolos dari maut memang mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Ahmad malah memilih teman yang berambut pirang untuk menjadi teman kencannya. Chloe yang awalnya percaya diri kalau sang kekasih akan memilihnya, sontak menjadi murung dan memutuskan hari itu ia tidak akan pulang ke rumah. Keesokan paginya, suasana hati Chloe bertambah buruk saat ia mendapat omelan dari sang ibu. Padahal ia baru saja sampai di rumah. Bukan hanya protes mengenai ia tidak pulang kemarin malam, wanita parubaya itu juga memperingatkan kepada Chloe agar sang anak tidak mencuri uangnya lagi. Perselisihan itu kemudian direspon oleh Chloe dengan minggat dari rumah dan memutuskan pergi ke kota lain dengan menumpang sebuah kereta api. Saat di perjalanan, Chloe menulis surat untuk sang ibu yang berisikan pesan bahwa dirinya akan mulai hidup baru secara mandiri. Sesampainya di kota Lille atau tepatnya di sebuah taman tersebut, Chloe menemukan sebuah tas yang terletak begitu saja di atas kursi. Dengan bermodalkan kartu identitas di dalam tas itu, Chloe lalu nekat mencari alamat sang pemilik meskipun ia tak tahu menau dengan seluk-beluk jalan yang ada di sana. Akhirnya, Chloe sampailah di sebuah kabaret atau tempat pertunjukan tari, di mana Kahtia adalah sang pemilik tas yang bertempat tinggal. Wanita parubaya ini memuji kejujuran Chloe yang memilih mengembalikan tas tersebut. Saat ia menyodorkan uang imbalan kepadanya secara mengejutkan, Chloe lalu menolak sembari berseloroh bahwa ia hanya menginginkan pekerjaan dari wanita parubaya itu. Namun permintaan Chloe itu harus ditolak oleh Kahtai. Amatan dari situ belum umur bekerja. Baru saja beberapa jam di kota Lille, Chloe sudah tidak betah dan memutuskan untuk berpetualang ke Paris, ibu kota Perancis. Halangannya tersebut harus ditunda sampai besok pagi. Ya, dikatakan malam itu kereta terakhir menuju ke Paris sudah keburu berangkat. Keinginan Chloe untuk bermalam di stasiun ditentang oleh para petugas yang tidak memperbolehkan seorang pun menginap di tempat itu. Di luar, Chloe bertemu dengan Jean-Michel, seorang pria berusia 30-an yang terus saja mengajaknya berbincang-bincang. Yang lalu Jean-Michel menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan kepadanya. Tak pikir panjang, Chloe pun akhirnya bersedia untuk naik ke mobil pria asing itu. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah apartemen tipe studio, tempat di mana Jean-Michel akan tinggal bersama Chloe. Setelah memperkenalkan diri sebagai seorang musisi serta penggila pemain poker, Jean-Michel lalu pamit kepada Chloe karena ada kesibukan di sana. Pada esok paginya dengan sumringah, Chloe lalu menelpon sang ibu dan menegaskan kalau dirinya tidak akan kembali ke rumah. Walaupun Kang Tai tidak memberikannya pekerjaan, Chloe sama sekali tidak sakit hati dan malah menganggap wanita parubaya itu sebagai teman lainnya. Di saat berkunjung ke rumah kabaret Kang Tai, Chloe memberitahukan kalau ia telah bertemu dengan seorang pria yang bersedia menampungnya. Setelah mengingatkan Chloe untuk tidak percaya dengan orang lain, Kang Tai pun mengajarkan teman barunya itu beberapa gerakan tarian. Di apartemen Chloe, ternyata ia telah ditunggu oleh Jean-Michel yang ingin mengajaknya pergi ke suatu tempat.
bar di mana Jan Michelle sering menghabiskan waktu dan uangnya untuk bermain poker. Karena posisinya saat ini sedang mengalami kekalahan, pria itu pun kalap lalu menjadikan Chloe sebagai barang asuhan. Ya mau tidak mau, Chloe pun mulai menari sambil melepaskan pakaiannya satu persatu. Di keesokan harinya, Chloe kembali menemui Kantai hanya untuk sekedar mengabarkan kalau dirinya telah berpacaran dengan Jan Michelle, pria yang telah menampungnya. Teman berbeda usia itu kemudian melanjutkan kumpul-kumpul mereka dengan rencana bermalam di rumah Kantai. Namun baru sebentar meratakan diri di kasur, emosi Chloe pun seketika terpancing dengan perkataan dari Kantai yang seakan-akan menceramahinya. Pada suatu malam, Chloe yang menyaksikan langsung Jan Michelle yang dipukul oleh dua orang asing untuk menagih hutang sebesar $2.000. Jan Michelle yang nampaknya kewalahan itu harus melunasi semua hutangnya dalam tempo 2 hari. Pada sang kekasihnya, ia pun meminta agar Chloe mau membantunya untuk mendapatkan uang dengan cara melayani pria kenalannya satu malam saja. Awalnya Chloe menolak permintaan. Namun karena sudah terlanjur cinta pada Jan Michelle, ia pun akhirnya rela berkorban. Karena terlalu gugup, sepanjang perjalanan menuju Lost Man, Chloe hanya memilih untuk bungkam di hadapan Jan Michelle. Dari itu, sempat berontak dan berusaha kabur setelah pria yang akan menggunakan jasanya masuk ke dalam kamar. Namun Jan Michelle berhasil menangkapnya lalu menyerahkan Chloe pada sang pemakai jasa setelah memberinya sedikit pelajaran. Dengan penuh amarah, Chloe melemparkan uang yang diberikan Jan Michelle dari hasil merendahkan harga dirinya sebagai seorang wanita. Lagi-lagi, Chloe terperangkap oleh Daddy manis kekasihnya sendiri yang memintanya tetap bekerja sebagai wanita penghibur. Saja agar mereka bisa mengumpulkan uang untuk pergi jauh dari tempat itu. Kantai yang diharapkan Chloe bisa jadikan tempat curhatnya, malah kini nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Kamar Lost Man di mana Chloe melayani pelanggan pertama kali tempo hari resmi menjadi tempat dinas berburu cuan bagi Jan. Dengan bermodalkan kecantikan parasnya, Chloe kini telah menjelma menjadi primadona di kalangan para pria gelap. Meskipun kini tak kekurangan uang, ia mulai dihantui oleh perasaan kalau tubuhnya yang kini telah ternodai. Pada Elsa teman seprofesinya, Chloe mengaku bernama Kantai, sebab ia begitu kagum pada sosok wanita. Pada suatu hari, dari mulut Elsa yang sedang bertengkar dengan pelanggan, Chloe mengetahui kalau sebenarnya temannya itu juga bekerja di bawah pilihan Jan Michelle. Karena sudah terlanjur keceplosan, Elsa lantas membeberkan sebuah fakta mengejutkan kepada Chloe. Jan Michelle selama ini berperan sebagai induk bagi dia, Elsa, dan juga seorang gadis lainnya yang bernama Charles. Dari informasi yang diberikan oleh Elsa, Chloe yang mendatangi kabaret milik Kantai, tempat di mana Jan Michelle sekarang ada. Belum juga habis keterkejutan Chloe akan hal itu, ia harus mempergoki Jan Michelle dan juga Kantai yang sedang asik-asiknya berdansa. Salah seketika, rasa kagum Chloe pada Kantai berubah menjadi kebencian. Sebab yang mengira wanita parubaya itu merupakan mantan asuhan dari Jan Michelle. Sama seperti dirinya, selepas kepergian Chloe, Jan Michelle dan juga Katia juga baru tahu kalau mereka bertiga ternyata saling mengenal. Kantai mengusil masuk kepada Jan Michelle agar menjauhi Chloe yang awalnya dikenal sebagai gadis baik. Karena bingung mau pergi kemana, Chloe akhirnya memutuskan untuk kembali ke Lost Man untuk melepas anaknya. Beberapa jam kemudian, datanglah Jan Michelle yang membangunkan Chloe. Lalu, ia pun mengajaknya pergi entah kemana. Melihat Chloe yang begitu pasrah, Jan Michelle pun berkata akan menjualnya ke seorang mitra bisnis yang ada di Belanda. Sementara itu di balik kemudi mobilnya, Kantai pun diam-diam membuntuti mobil dari Jan Michelle. Saat dirinya nyaris diserahkan Jan Michelle pada dua orang asing itu, Chloe
tiba-tiba lari sekuat tenaga sambil memungut batang besi yang terletak di tanah. Dengan membabi buta, gadis cantik itu pun mengayunkan batang besi ke arah Jan Michael yang mengejarnya. Belum juga reda rasa sakit akibat pukulan Chloe, Jan Michael langsung ditabrak oleh Kai. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Pesan moral pada video kali ini adalah bagaimana kita hendaknya tidak perlu percaya dengan seseorang, apalagi orang asing yang baru kita kenal. Nah, baiknya kita tuh pelajari dulu lah bagaimana sifat orang itu, jangan mudah percaya kayak gitu ya. Oke lah, jika teman-teman senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.